dengan kasih karunia-Mu. Bimbinglah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin, amin. Katakan Tuhan, kemuliaan-Mu Yesus. Yes, berjalan dengan setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan dengan Engkau Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan untuk memimpin setiap kami. Yes, setiap langkah kami Tuhan. Amin, amin. Pimpin setiap kami Yesus. Dibilang aku setiap waktu, berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau. Yes Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan Yesus. Amin, amin. Dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, 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 oh. Berjalan memimpin setiap kami. Oh, 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 oh.
mau berjalan bersamamu Tuhan, bahwa Engkau tanganmu tidak pernah lepas untuk menolong setiap kami Yesus. Kami mau Engkau selalu ada dengan setiap kami Tuhan. Bersama denganmu mengiring Engkau Tuhan seumur hidupku, seumur hidupku. Kami mau mengiring Engkau Yesus, mengikut jalan-Mu. Haleluya. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Yesus. Kau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau selalu menemani setiap kami. Bahkan Kau menuntun kami Tuhan ke padang rumput yang hijau Tuhan. Haleluya Tuhan. Shikaraya lapaya 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 lapaya. Shikarada kaya lapaya. Shikuraya radaya lapaya. Mau serahkan hidup kami Tuhan di dalam. Kami mau sujud di altar-Mu Yesus, menaruh segala beban kami Tuhan, menaruh segala kekhawatiran kami Tuhan, menaruh segala ketakutan kami Tuhan. Kami mau serahkan itu semua kepada-Mu Yesus, karena kami tahu dan yakin Tuhan, karena Engkau satu-satunya sumber pertolongan setiap kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus. Apa yang harus ku buat? Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Ya ampuniku dan bebaskanku, Dia ubahkan hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang biarkannya. Mari kita pujikan lagu ini dengan iman. Katakan, bila hati kami Tuhan, bila hati terasa berat, bahkan tiada seorang pun yang mengerti siap kami Tuhan. Tapi ada seseorang yang mengerti siap kami, itu Engkau Yesus. Yes Tuhan. Apa yang harus ku
Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Saya udah Bapak Ibu untuk datang dalam hadirat Tuhan. Yes Tuhan, Kau pedulikan setiap kami Tuhan. Ini kami mau datang Tuhan, lebih lagi Yesus. Pikul segala bebanku, diatannya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku jauh bahkan. Yes Tuhan, barui kami, hatiku, sesuatu terjadi saat datang diatannya. Saya udah Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita pujikan. Diatannya kami mau bawa Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan, sebagai persembahan syukur Tuhan. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku bahkan
Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami rindu tinggikan Engkau, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak dan Ibu fokuskan hatimu kepada Tuhan. Ya Raya Rasyikira ya Layalah. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa kami yang baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ketika kami mencari wajah-Mu, Engkau Allah yang berkenan untuk kami temui. Ketika kami memanggil nama-Mu Bapa, Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Engkau Allah yang dekat dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, sesuatu yang besar terjadi. Mari Bapak dan Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia Allah kita yang baik. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami sembah Engkau Tuhan, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu kami sembah Engkau Tuhan dan Rajaku. Yes Lord, memuji-Mu ya Rasyikira ya kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kita beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, untuk ada di dalam pelataran-Mu, untuk memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan, hati kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar. Beri kami Tuhan telinga yang mendengar, hati yang mengerti. Hati seorang murid Kau taruh dalam setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dan Ibu saudara yang siap menerima kebenaran firman, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu siap untuk belajar? Amin ya. Yuk kita belajar akan firman Tuhan. Kita akan
belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius 5 ayatnya yang ke-16. Ya, kita baca bersama-sama ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Bapak dan Ibu, perikop ini berjudul Garam dan Terang Dunia. Ya, kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, kamu adalah garam dunia ya. Garam itu Bapak dan Ibu kalau kita memasak, garam itu kalau kita pegang kelihatan ya. Dia ada yang halus, dia ada yang kasar ya. Tapi ketika garam itu kita pakai untuk memasak, garam itu sudah tidak kelihatan lagi ya bentuknya. Tapi garam itu dapat dirasakan. Betul ya Bapak dan Ibu. Garam itu memberi rasa di dalam masakan yang kita masak. Ya, juga diibaratkan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya dipanggil oleh Tuhan, ketika dari orang yang tidak mengenal Tuhan, saya juga percaya Bapak dan Ibu, ketika Allah memanggil engkau secara pribadi, ya, dia ketuk pintu hatimu, ya, dia panggil namamu, ya. Mungkin pada waktu engkau dipanggil, engkau merasa, siapa yang manggil? Aku kayaknya nggak terpanggil, seperti itu ya. Tapi dia adalah pribadi Allah yang sabar, ya. Dia ketuk lagi pintu hatimu, sampai engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku buka pintu hatiku. Aku mau engkau masuk di dalam hatiku, aku mau engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau engkau bertata di dalam kehidupanku, aku mau engkau memimpin hidupku, engkau Allah yang berjalan di depanku dan masa depanku ada di dalam tanganmu. Dia pribadi Allah yang begitu sabar menantikan setiap kita datang kepadanya. Ya, di dalam kitab Kolose 1 ayat 13 dikatakan bahwa Ia yang melepaskan kita, ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan engkau dulu ada di dalam kegelapan. Kita dulu nggak mengenal Tuhan, tapi kita telah dilepaskan oleh Allah. Allah memindahkan kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Ya, hari ini kita ada di tempat ini, ya, kita ada di dalam terangnya Tuhan. Betul Bapak dan Ibu? Amin. Ya, sepakat bahwa saya ini ada di dalam terangnya Tuhan. Aku bukan lagi ada di dalam kegelapan. Sekarang aku telah dipindahkan Allah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Sehingga Tuhan bilang ya bahwa hendaklah terangmu itu bercahaya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu waktu kita hidup di dalam kegelapan, ketika kita berjalan, kita tidak tahu arah yang mana yang harus kita tuju. Ya pokoknya jalan ya jalan. Aku lahir dari keluarga yang seperti ini, ya sudah. Aku sekolah, aku kuliah, aku bekerja, aku menikah. Ya sudah, jalanin aja hidup ini. Ya mungkin waktu kita di dalam kegelapan seperti itu. Ya, menghadapi masalah ya dihadapi masalah, kita mau ngomel ya kita ngomel, kita menggerutu ya kita menggerutu. Lalu apalagi kita mau menghujat ya kita menghujat, kita mau berkata-kata kotor ya kita berkata-kata kotor ya. Semua yang ada di dalam hati kita mau kita keluarkan dengan seenak jidatnya kita ya katanya ya. Bisa kita keluarkan. Tapi Bapak dan Ibu, ketika engkau dan saya dipindahkan oleh Allah, engkau dan saya ditebus oleh Allah, kita ini bukan lagi di dalam kegelapan. Kita bukan lagi milik kuasa kegelapan. Tapi engkau dan saya telah dipindahkan. Seret ke sini. Ya, engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Engkau telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Oleh siapa Bapak dan Ibu? Oleh Tuhan Yesus.
Ya, mungkin dulu kita orang yang tidak tahu jalannya kita kemana. Ya, ikutin aja terserah mau kemana. Tapi ketika engkau dan saya ada di dalam kerajaan Allah, tujuannya jelas Bapak dan Ibu. Tujuannya jelas. Sama seperti waktu bangsa Israel dibawa Tuhan melalui Musa. Musa bilang sama Firaun, saya akan membawa bangsa ini, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Tuhan. Tujuannya jelas untuk menyembah Tuhan. Demikian juga saya dan engkau, Bapak dan Ibu. Ketika engkau dan saya dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, apakah hidup kita sama seperti waktu kita masih di dalam kegelapan? Bapak dan Ibu yang dapat menilainya. Atau keluarga yang terdekatmu yang dapat menilainya. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya. Orang lain dapat melihat terangmu. Orang lain dapat melihat, oh enggak, dia sudah berubah dulu nih anak ini. Wah wes, buandel segala macam. Wah pokoknya apa sih yang gak pernah dilakukan orang ini gitu, anak ini. Tapi ketika dia mengenal Tuhan berubah drastis. Ada perubahan hidup Bapak dan Ibu. Ya, sama seperti bulan yang lalu kita belajar tema kita bahwa meninggalkan kebiasaan atau karakter-karakter kita yang lama. Itu sudah kita tinggalkan. Yang lama itu sudah kita tinggalkan. Hari ini apa sih tujuan hidupmu? Apa yang harus kamu lakukan? Apa sih yang harus kita kerjakan Bapak dan Ibu? Ya, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga biasa, engkau sebagai wanita karir, engkau sebagai pelajar, engkau sebagai pekerja, ya kebanyakan dari kita, ya kita melakukan bagian kita. Tapi apa tujuannya kita? Yuk kita belajar ya Bapak dan Ibu, dari pribadi yang tidak lain, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca firman Tuhan. Di dalam kitab Matius Matius 26 ayatnya yang ke-4. Maaf, 34. Maaf ya, Markus 14. Markus 14 ayatnya yang ke-36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa dalam firman Tuhan ini adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya. Tuhan kita datang ke muka bumi hanya berumur sampai 33 tahun. Tapi dalam masa-masa terakhirnya dia akan menyelesaikan tugas ya. Tujuannya dia datang untuk melakukan pekerjaan Allah. Makananku ialah melakukan pekerjaannya dan menyelesaikannya. Jelas ya Bapak dan Ibu. Tuhan bilang, makananku ialah melakukan kehendak dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi di detik-detik terakhir Tuhan Yesus dia bilang sama Bapaknya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Ya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam film Passion of Christ ya,
Ini detik-detik bagaimana Tuhan Yesus berdoa dan peluhnya, kata firman Tuhan, seperti tetesan-tetesan darah. Jadi keringatnya Tuhan itu kayak pembuluh darahnya tuh ada yang pecah sampai kayak meneteskan darah. Ini bukanlah hal yang mudah Bapak dan Ibu. Ya, dikatakan bahwa kalau boleh, kan gak ada yang mustahil bagimu Bapak. Kalau bukan salib itu kan bisa ya, kayak seakan-akan lagi nego gitu ya sama Tuhan. Tuhan kalau memang boleh loh Tuhan, kalau memang boleh loh Tuhan, kan gak ada yang mustahil bagimu. Ya, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin banyak hal dalam kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, keinginannya kita, saya maunya seperti ini. Saya maunya seperti ini. Ya, mungkin anak-anak yang mau kuliah, saya maunya kuliahnya seperti ini. Ya, tapi kok diizinkan Tuhan tidak masuk ya ke kampus ini misalnya. Saya maunya bekerja di tempat ini, tapi kok saya nggak lolos-lolos di kampus ini. Atau saya maunya rumah yang ini loh Tuhan yang mau saya beli, tapi kok enggak rumah yang ini gitu ya. Jadi mungkin banyak hal dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Maunya seperti yang ini Tuhan. Dan kita sudah ngotot sama Tuhan, Tuhan gak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu ya. Biasa ya kita suka mengklaim, aku percaya Tuhan, aku percaya, aku percaya. Tapi kembali Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus bilang, janganlah apa yang aku kehendaki. Ini luar biasa ya Bapak dan Ibu. Satu penyerahan kepada Tuhan, dia punya satu keinginannya sendiri, tapi keinginannya ini tidak sebesar dengan kasih kepada Allah. Dan dia bilang, Tuhan bukan yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah di sini loh Bapak dan Ibu, kita belajar satu respon hati dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang gak gampang. Rasanya kita menerima kenyataan dalam kehidupan kita. Kok seperti ini sih jadinya Tuhan? Kan gak enak, aku maunya kan seperti ini. Ya, mungkin tidak seperti yang kita mau. Tapi kembali kepada respon hati kita bilang sama Tuhan, Bapa, kehendakmu lah yang jadi dalam hidupku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Lalu ayat berikutnya, ayat ke-37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat selanjutnya, 39. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya, Bapak dan Ibu, sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Bapak dan Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin hidup kita tidak berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Ya, tidak sesuai dengan maksud-maksudnya kita. Tapi yuk kita menyelaraskannya. Apakah ini memuliakan Tuhan? Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan contoh yang begitu sempurna dalam hidup kita. Dia datang hanya berumur sampai 33 tahun, dia melakukan bagiannya, dia menuntaskan misinya, dia melakukan bagiannya. Sama seperti kita. Ya, mungkin Ibu Gembala kita luar biasa dikasih karunia Tuhan, 71 tahun. Ya, mungkin Bapak Suwito sudah usia berapa Pak sekarang? Nah, sudah 70 tahun ya. Mungkin ada juga anak-anak youth kita yang baru 17 tahun. Ya, kita tidak tahu berapa umur kita di muka bumi ini. Tapi mari kita lakukan bagian kita.
Kita nggak mesti menunggu sampai 70 tahun baru kita melakukan bagian kita, Bapak dan Ibu. Kita nggak mungkin harus menunggu sampai kita berusia 50 tahun ya. Atau saya menjadi pendeta dulu ya, baru saya melakukan bagian kita ya. Tidak, Bapak dan Ibu. Tapi mari kita tahu posisi kita. Ketika Allah memindahkan saya dari kerajaan kegelapan kepada kerajaannya yang terang. Untuk apa? Untuk aku menyembah Tuhan. Untuk aku melakukan bagianku. Di dalam segala aspek kehidupanku. Aku melakukan bagianku. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diutus, dia melakukan bagiannya. Dia menyelesaikannya. Memang tidak gampang Bapak dan Ibu. Sampai saya bilang, aduh kok susah ya. Gak gampang ya. Gak bisa loh kita seperti Tuhan. Ya, rasanya kita tidak bisa. Itu kan Tuhan. Ya, itu kan Tuhan. Ya mungkin juga ya, mungkin jemaat juga bisa bilang gini, hamba Tuhan kok kayak gitu. Ya kan, pendeta kok kayak gitu. Ya mungkin banyak. Ya jemaat bisa ngomong kok hamba Tuhan seperti itu. Ya pendeta kok seperti itu. Ya memang tidak gampang Bapak dan Ibu. Ya, kita tidak melakukannya atau kita tidak berjalan seperti apa yang orang lain bicarakan. Tapi yuk, respon hati setiap kita. Setiap kita memiliki respon hati. Mari kita ambil respon hati yang baik. Kalau firman Tuhan juga mengatakan kepada setiap kita, barang siapa, ya, yuk kita baca ya, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Dikatakan bahwa 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ini bukan hanya buat para hamba Tuhan, buat pendeta-pendeta, tidak. Tapi bahwa ia ada di dalam dia. Jadi setiap kita ini ada di dalam dia. Kita ini wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Yang benar Bu. Susah enggak? Enggak gampang. Ya, enggak gampang. Karena apa? Orang dunia akan berkata bahwa, oh ya kalau kamu buat salah, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, kalau ada orang lain yang menabrak, misalnya di jalan nih, ya, di jalan nabrak kita, baru mau ngebut kita sudah nggak lebih ngebut lagi dari dia. Ya kan? Atau misalnya di lampu merah, siap-siap, kuning. Bukannya siap-siap berhenti, siap-siap ngambil gas. Ya, orang-orang dunia di luar sana mungkin seperti itu. Tapi bagaimana dengan kita? Ini bukanlah hal yang mudah Bapak dan Ibu. Tapi kembali, Tuhan Yesus telah menyontohkannya buat setiap kita. Dan firman Tuhan mengajari kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, rasanya kalau mau dibilang daging kita ini pasti berontak. Ya, daging kita ini pasti teriak, nggak sanggup aku nggak bisa. Ya, aku nggak bisa. Ya, kayaknya baru disilet sedikit aja kita sudah ngomel-ngomel mungkin ya. Kita baru kena cubit sedikit aja daging kita sudah mulai teriak-teriak rasanya ya. Baru daging kita ini disentil sedikit aja, kita sudah nggak terima, egonya kita kembali naik ya. Mungkin kita langsung siapa kamu, apa kamu ya. Mungkin sudah emosi kita bisa sampai ke atas. Tapi bisa nggak kita bilang seperti Tuhan Yesus bilang, ya Aba, ya Bapa, kalau cawan ini tidak bisa lalu daripadaku, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Ini satu doa penyerahan yang begitu luar biasa Bapak dan Ibu. Yang gak bisa kita dapat hari ini. Ya, yang gak bisa waktu kita ada di dalam kegelapan. Ya, yang ada di dalam kegelapan kita waktu ini gak bisa kita ngomong seperti itu. Mungkin dalam proses kita berjalan di dalam terangnya Tuhan, kita ada di tempat ini. Juga belum tentu Bapak dan Ibu. Makanya firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita ini harus dirubah oleh pembaruan budi kita.
supaya kita ini tidak sama dengan dunia ini. Karena kita ini telah belajar mengenal Allah. Kita telah belajar mengenal Allah, belajar mengenal firman Allah. Kita ini harus berubah dari hari ke sehari. Ya, mungkin orang dunia itu, orang dunia di luar sana gak masalah. Kalau misalnya kita jalan itu ada tulisannya verboten, dilanggar gak masalah. Tapi kita yang sudah mengenal Allah, apakah kita yang sudah tahu kebenaran, apakah kita melanggar? Apakah kita yang sudah tahu ini dosa kita masih melanggar? Itu namanya tidak ada pembaruan budi Bapak dan Ibu. Tapi kita telah belajar mengenal Allah. Kata firman Tuhan, kalau di dalam Kolose dikatakan bahwa kita ini telah belajar mengenal Allah. Belajar mengenal Tuhan. Kita ini mau menjadi serupa dengan Kristus. Saya ini mau belajar Tuhan. Mungkin waktu di sini kita disakiti. Keluar ya, tanduk-tanduknya kita, gigi taring-taring kita pada keluar ya. Bisa seperti itu, karena kita masih manusia duniawi. Tapi ketika kita berjalan di dalam kebenaran, ada orang yang menyakiti kita, lalu apa yang terjadi? Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Tuhan, aku mau belajar memaafkan. Tuhan, aku mau menyalipkan dagingku. Rasanya gak enak. Mulut ini rasanya kepengen buka gitu ya, menerkam. Tapi Tuhan bilang, sabar nak, gak boleh. Yes, sabar. Mulut ini harus ditutup. Dan kita harus bilang sama Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan. Ini tidak gampang Bapak Ibu, perjalanannya tidak gampang. Ya, tapi mari kita belajar. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib. Wajib itu satu keharusan Bapak dan Ibu. Sama seperti Kristus telah hidup. Kita tidak mampu, kita tidak bisa tanpa Allah Roh Kudus menuntun saya dan saudara. Makanya penting sekali pada waktu kita berjalan di dalam terang. Nah, kata firman Tuhan ya, kita tidak sendirian. Betul ya Bapak dan Ibu? Allah memberikan kita penolong yang lain. Allah memampukan saya. Bahkan tadi firman Tuhan kita baca bahwa apa? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh kita itu penurut. Tetapi daging kita ini lemah. Daging ini banyak maunya. Daging ini semau-maunya kadang-kadang. Egonya kita ini tinggi. Tapi roh ini penurut. Makanya berjaga-jagalah dan berdoalah. Mari Bapak dan Ibu, kita miliki sikap hati yang baik, respon hati yang baik. Aku mau belajar. Ada perubahan kembali di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya. Ya, hendaklah terangmu bercahaya. Saya minta Pak Freddy boleh ke depan Pak. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat terakhir kita baca di kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-7, yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Ya, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak dan Ibu, yuk miliki cara hidup yang baik. Jadilah suratan yang terbuka, sehingga orang lain dapat melihat ada perubahan di dalam hidupmu. Engkau tidak sama lagi seperti tahun yang lalu. Ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan kasih-Mu di dalam perkataanmu, di dalam perbuatanmu, di dalam tindak tandukmu. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita tahu fokus kita. Aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Tuhan telah membawa aku dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Aku telah mengenal Tuhan. Aku tinggalkan segala yang tidak baik. Sehingga hari ini aku berjalan di dalam terang Tuhan.
Dan terang itu boleh bersinar, dan orang lain boleh melihat setiap perbuatan kita untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Mari kita pilih bagian yang terbaik dalam hidup kita. Kita ambil sikap berdoa. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan. Kami sungguh tidak sanggup Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau Allah Roh Kudus, supaya kami dapat hidup seperti Kristus hidup, yang dapat berkata kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang jadi atas hidupku. Bahkan seperti Maria yang berkata, jadilah padaku Tuhan menurut perkataan-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, biarlah di dalam setiap kehidupan kami, perbuatan kami, pikiran kami, perkataan kami, itu boleh mencerminkan Kristus. Kami menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga orang lain melihat dan memuliakan Bapa di surga. Hidup kami boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiara shikira yala shanggala yala. Kiara yara shikira yala 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 yala. Mari Allah Roh Kudus, mari kita minta Allah Roh Kudus menolong saya dan engkau. Daging kita ini lemah, tapi roh yang diberikan kepada kita itu penurut. Maka jadilah penurut Allah. Kuraya rasyikira yala 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 yala. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus untuk menolong kami, memampukan setiap kami. Kiara ya rasyikira yala yala yala. Kiara ya rasyikira yala 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 yala. Kuraya rasyikira yala 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 syanggala yala yala. Kiara yala sikira syanggala yala 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 yala. Dalam setiap keputusan yang perlu kami ambil, dalam setiap perkataan yang kami keluarkan Tuhan, biarlah itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya rasyikira yala 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 ho. Ya rasyikira yala 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 kuraya rasyikira yala 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 yala. Kiara sikira yala yala kurasyangala yala 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 kurasikira yala 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 ho. Kiara sikira yala 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 kurasikira yala 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 kurasyangala yala 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 ho. Datang Tuhan dengan kerinduan, dengan kerinduan, terima kasih kerinduan kepadamu Tuhan. Kiara syanggala yala yala kura syanggala yala 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 kura syanggala yala 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 yala. Kiara syanggala yala kura syanggala yala 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 kura syanggala yala yala ho. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hidup kami, dengan hidup Kiara syanggala yala yala ho. persembahkan Tuhan, kami memilih-Mu bagian yang terbaik
selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selama memilih bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Mari kita rindukan dengar suara Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Ku ingin selalu dekat, mengenal-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. bagian yang Pilih yang terbaik. Memilih Tuhan Yesus selama-lamanya, mengenal kasih dan anugerah-Nya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. memilih-Mu Bagian yang terbaik, selamanya tak akan
berdoa berkelompok. Cari teman 2-3 orang, kita akan berdoa.
kita bangkit berdiri, kita akhiri doa lawatan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah melawat kami. Berkati kembali hamba-Mu, Pendeta Muda Viken, dalam seluruh aspek kehidupan. Beri kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan karya-karya-Mu yang ajaib dalam hidupnya. Berkati ia sebagai penolong, berkati anak-anaknya, berkati juga Pak Henry di tokonya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sore-sore untuk Yesus yang kita cintai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh luar biasa malam hari ini. Engkau telah menjamah kami sehingga kami yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Engkau sudah berkati. Yang ada masalah Engkau sudah beri jalan keluar. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sertai kami dengan selamat sampai di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, angkat kedua belah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.